Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran pertama. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Sobat Sumber Belajar, perhatikan iklan berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Nomor 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk yang ditawarkan adalah minuman kemasan dengan merek Aquada. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Yang terdapat dalam iklan antara lain nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Iklan tersebut sudah memiliki ciri-ciri iklan yang baik, yaitu informatif, komunikatif, bahasa singkat dan padat, serta menarik, sehingga tujuan iklan akan tercapai. Sobat Sumber Belajar, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan antara lain, yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk atau jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Kemudian, ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah yang pertama, informatif. Kemudian yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Bentuk iklan ada beberapa macam. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama, terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Beginilah contoh dari iklan baris. Pada contoh iklan baris ini adalah iklan laptop dan juga ada iklan jasa kursus bahasa Inggris. Tulisannya sangat singkat, laptop dijual segera. Laptop kondisi masih mulus, segel garansi. Harga 2,5 juta, nego, minat hubungi 083 821 185 782 Ferry. Kemudian yang bawahnya, jasa kursus bahasa Inggris, dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris, ayo buruan daftar sebelum kehabisan kursi. English Comprehensive Training Center. Kemudian di bawahnya ada alamatnya, Jalan Cinangsi, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian ada nomor teleponnya, telepon 083 820 726 451 Fadli. Sobat Sumber Belajar, jenis iklan yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan.
Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut ini contoh iklan kolom yang menawarkan mobil Toyota termurah, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah. Data bisa dibantu, kami berikan harga dan servis terbaik. Ready stock, bisa tukar tambah. Info hubungi Mang Maman. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya perhatikan gambar iklan berikut ini. Apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Iklan di atas memiliki maksud mengajak masyarakat untuk menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, tempat ibadah dengan cara tidak merokok. Kemudian yang kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Iklan ini termasuk dalam iklan kolom. Kemudian, nomor 3, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Isinya, himbauan atau ajakan untuk menciptakan udara yang segar di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, tempat ibadah dengan cara tidak merokok. Sobat Sumber Belajar, pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang materi. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Kemudian yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Sobat Sumber Belajar, agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Yang pertama, nama zat air. Air termasuk dalam senyawa. Dan yang kedua, tembaga. Tembaga masuk dalam golongan unsur. Yang ketiga, gula. Gula masuk dalam golongan senyawa. Yang keempat, perak. Perak masuk dalam golongan unsur. Yang kelima, garam. Garam merupakan senyawa. Yang keenam, hidrogen. Hidrogen adalah unsur. Yang ketujuh, besi. Besi termasuk dalam unsur. Yang kedelapan, asam cuka. Asam cuka masuk dalam senyawa. Yang kesembilan, oksigen. Oksigen merupakan unsur. Yang kesepuluh, emas. Emas juga merupakan unsur. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.